Ya, kita teruskan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 2, halaman 154 ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Jadi tumbuhan itu ditanam besar, dewasa, nanti akan menghasilkan bunga. Bunga akan menghasilkan apa? Buah. Nah, di dalam buah ini ada biji, ya. Nah, contohnya mangga, tuh kan kita makan mangga, dalam buah mangga ada biji. Nah, biji berkembang menjadi tanaman baru. Nah, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Itu namanya perputarannya ya. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, terus dalam biji ini ada bagian-bagiannya ya. Yang paling luar namanya selimut biji untuk melindungi biji. Ada juga embrio atau calon tumbuhan baru. Nah, ini nanti bisa tumbuh nih dari apa? Jadi pohon ya. Ada juga namanya kotiledon. Ini fungsinya sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru ya. Nah, itu. Nah, kita teruskan. Ini ada gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Ini gambarnya ada A, B, C, D, E. Diurutkan. Nah, ini Bapak contohkan di sini dulu ya. Di sini paling atas nih D namanya. D, ini biji. D biji. Ya, nanti ditulis ya D. Nah, nanti yang di sini selanjutnya apa ini? Nanti siswa yang mengisi ya. Nah, itu ya. Tuh, ini permulaannya di sini dulu D ya. Itu. Terus setelah itu nanti siswa coba menuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa sendiri yang ringkas saja. Bagaimana urutannya itu bagaimana ya? Nah, itu seperti yang digambar ini kan, ya, dari biji selanjutnya jadi ini, terus jadi ini gitu ya. Nah, itu di sini yang ringkas saja. Nah, terus sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi dengan biji, sekarang dengan tunas. Nah, selain biji ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Apa itu tunas? Nah, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, ini digaris bawahi ya. Nah, ini anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek nih. Ini di daun-daunnya ini tumbuh kecil-kecil nih anakannya. Nah, ya. Kalau pisang itu di batangnya ya. Nah, di pinggir batangnya. Oh ya. Nah, selain pisang ada juga nih bambu. Nah, jadi tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah sama bambu nih. Nah, kalau cocor bebek tadi kan di daunnya ya. Nah, tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Nah, tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, ya, di tepi daunnya. Lihat di gambarnya ya. Nah, pohon bambu berkembang biak juga dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya digunakan untuk bermain. Ini ada gambarnya permainannya ya. Lompat bambu ya. Ini. Nah, ini pemainnya paling sedikit 5. 4 orang ini memegang bambu. Ini 4 orang. Buka tutup. 1 orang ini melompat-lompat. Ketika bambu terbuka, dia melompat di tempat yang terbuka ya. Pas tutup melompat lagi ya. Nah, di tempat yang terbuka nih ya. Ini ya permainannya ya, itu. Nah, terus ini PKN ya. Kalau tadi penjas ya. Nah, pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik, ya kan? Nah, ini bisa kejepit tangannya. Demikian juga yang melompat
kakinya juga bisa nyangkut atau kejepit juga jika tidak ada kerjasama yang baik. Jadi harus bekerja sama. Nah, selain kerjasama juga konsentrasi atau fokus. Pemain juga sangat penting dalam saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, tidak fokus, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, nanti ini dijawab ya. Dijawab. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih.